dari Mas Farid ya. Mas Farid. Bisa dilihat Bapak Ibu? Mas Farid ini lahir di Garut ya, 85, masih muda banget nih, seusia keponakan saya berarti ya. Dan sekarang tinggal di Bojonggede, Jawa Barat. Dan Mas Farid ini menempuh pendidikannya di Muhammadiyah ya, kemudian di Paramadina kuliahnya, kemudian berbagai aktivitas seminar dan simposium ya, ada basic training intra ya, ada training on democracy, ada leadership advance dan lain-lainnya, serta luar biasa nih Mas Farid menguasai 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab ya, semuanya fasih ya. Kemudian pengalaman kerjanya di berbagai bidang ya, di kementerian, di UHAMKA, dan aktivitas risetnya juga banyak sekali ya. Publikasinya juga luar biasa. Ya, saya sebutkan karena waktunya yang sangat terbatas ya Bapak Ibu sekalian, tapi luar biasa para pembicara kita pada siang hari ini. Untuk itu kepada Mas Farid ya, saya persilahkan untuk memulai paparannya. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin share ya Ibu Moderator. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Moderator, Ibu Daru yang sudah memberikan kesempatan untuk berbicara. Yang kedua, saya mengaturkan terima kasih kepada Bapak Hidayat yang sudah mengundang. Beliau adalah guru saya di MUI. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mastur, kepada para narasumber, kepada Pak Dr. Tri dan Ustadz Ananto, sahabat sekaligus guru saya, dan kepada seluruh hadirin Bapak Ibu sekalian. Juga ada 2 sahabat saya yang hari ini hadir, ada Kang Andri Fantosa dan ada Ustadz Oki Fahresi yang hadir. Semoga kita semua sehat selalu di tengah pandemi ini. Semoga juga pandemi ini segera berlalu ya, supaya kita kembali ke kehidupan yang normal, bisa bertemu, bersilaturahim, bertatap muka. Setelah sekian lama kita bertemu secara virtual. Baik, siang ini saya diminta untuk berbicara mengenai Fatwa MUI nomor 41 tahun 2014 tentang pengolahan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Sampai dengan hari ini tahun 2021, jadi kurang lebih 6 atau 7 tahun setelah fatwa ini dikeluarkan oleh MUI, memang masih banyak yang belum tahu ya bahwa kita umat Islam di Indonesia itu punya fatwa ini. Ada gap ya, atau ada persoalan antara apa yang diproduksi di tingkat pusat dengan keberadaan masyarakat Muslim di Indonesia di tingkat grassroots. Jadi ada gap yang saya kira ini penting untuk kita pecahkan bersama-sama. Nah, sebelum masuk ke substansi dari fatwa itu, saya ingin menampilkan slide ini. Ini ada semacam joke atau satir sebetulnya. Ini kalau kita tahu kan kisahnya Nabi Musa ya, ketika terdesak dikejar oleh tentaranya Firaun dan sudah ada di tepi laut, di Laut Merah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan akhirnya laut terbuka. Nah, tetapi di dalam slide ini ada satu gambar yang kartun ya, yang menyindir gaya hidup masyarakat modern yang mengkonsumsi berlebihan begitu ya, menggunakan barang-barang atau benda-benda yang sekali pakai kemudian dibuang dan berakhir di laut. Maka kemudian laut itu menjadi tempat sampah raksasa ya, dari sekian banyak apa yang dikonsumsi oleh manusia. Dan ini data di sebelah kanan ada narasinya ya, Indonesia menjadi negara nomor 2 yang memproduksi sampah dan juga berakhir di lautan.
Nah, dampaknya tentu ini sangat luar biasa. Dalam jangka panjang, makanan-makanan laut yang kita konsumsi itu diyakini oleh para ilmuwan sudah mengkonsumsi ukuran plastik yang sangat kecil ya, ada di tubuhnya. Dan itu mungkin juga kita konsumsi ikan itu. Jadi ukuran-ukuran plastik kecil atau nanoplastik itu ada di tubuh kita, gitu, karena dari binatang laut yang kita makan. Nah, ini menjadi semacam vicious circle atau lingkaran setan yang mesti digunting, gitu, mesti diputuskan lingkaran ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya diskusi siang ini menjadi semacam penguatan kita untuk meninjau kembali gaya konsumsi kita, ya, termasuk masyarakat Indonesia secara luas. Nah, ini sampah-sampah yang juga ada kita temukan ya di lapangan. Jadi kalau kita lihat, mungkin kita juga pernah mengkonsumsi, misalnya air botol minuman yang sekali pakai itu ya, Ades atau apa, itu ternyata butuh 450 tahun untuk terurai. Mungkin kita sudah meninggal, ya, usia kita tidak akan ada yang sampai sepertinya zaman sekarang ke usia 450 tahun, tetapi sampah yang kita hasilkan tuh masih ada. Gitu. Jadi ini bukan lagi sedekah jariah, tapi ini dosa jariah, gitu. Jadi dosa jariah kita terus mengalir selama sampah itu ada, gitu. Termasuk juga misalnya ada kaleng ya, itu yang kemarin sempat ramai, ada susu beruang. Itu butuh 200 tahun untuk terurai. Kitanya sudah meninggal, sampah yang kita hasilkan masih ada. Dan dosanya terus mengalir, gitu. Nah, terus sampai ke bawah ya, yang paling cepat mungkin teh kotak itu butuh waktu 5 tahun. Dan yang tidak terurai itu styrofoam yang tadi juga ditampilkan oleh Pak Dr. Triyono ya di presentasi sebelumnya. Jadi ini di antara beberapa sampah yang saya kira penting untuk kita lihat, kita tinjau kembali ya gaya konsumsi kita. Nah, yang mengerikan tahun 2019 ada satu laporan yang diterbitkan oleh Barilla Center for Food and Nutrition ya, sebuah lembaga yang berpusat di Italia, mencatat orang Indonesia itu punya kebiasaan ya, punya gaya konsumsinya itu menghasilkan sampah sebesar 300 kg per orang per tahun. Jadi bayangkan kalau sekarang di Indonesia ada 260 juta orang, itu anggaplah misalnya yang dewasanya 200 juta orang, itu dikali 300 kg per tahun. Ada berapa sampah yang kemudian berakhir di laut, ya, seperti tadi di kartun Nabi Musa itu. Jadi banyak sekali. Dan yang ironis adalah pada bulan Ramadan tahun 2019 itu ada riset yang dilakukan oleh Parongpong Waste Management ya, ada satu pusat studi yang juga pusat daur ulang sampah di Jawa Barat, menyatakan bahwa di Jakarta saja itu ada sampah sebesar 200 ton selama bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu justru menjadi ruang ya di mana tingkat konsumsi kita itu semakin tinggi ya. Jadi gaya konsumsinya itu semakin gila-gilaan. Nah, ini tentu mengkhawatirkan di mana puasa itu seharusnya kan mendorong kita untuk mengendalikan konsumsi sebagaimana terdapat di dalam definisinya al-imsaku anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum. Tetapi faktanya justru malah sampahnya bertambah dari yang rata-rata 300 kg per tahun. Ada 200 ton, itu baru di Jakarta ya, baru di Jakarta. Belum di kota-kota lain, di Bandung ya, misalnya di Yogyakarta, di Palangkaraya ya, di tempat-tempat lain di Indonesia. Ini saya kira jumlah sampahnya selama bulan Ramadan itu meningkat secara signifikan gitu. Ini satu hal yang penting menjadi renungan kita semua ya. Nah, saya pernah kemudian menulis 2 artikel merespon itu. Jadi mengembangkan atau membangun kecerdasan naturalis ya melalui ritual puasa, di mana salah satu makna puasa itu sebetulnya adalah kita menyedikitkan ya, mengkonsumsi makanan-makanan yang memproduksi sampah yang tidak bisa diurai. Gitu. Jadi ini sebetulnya 2 tulisan ini saya tulis untuk sebagai refleksi ya terhadap makna puasa yang selama ini selalu dimaknai secara ritual, begitu-begitu saja ya, hanya memindahkan waktu makan. Lalu juga puasa itu tidak dijadikan ruang atau wahana membangun kecerdasan naturalis atau kecerdasan lingkungan hidup ya.
Jadi kecerdasan naturalis itu seperti yang disampaikan Howard Gardner, itu kecerdasan yang memiliki justifikasi akademisnya, seperti kecerdasan kinestetik, ya, kecerdasan musik, kecerdasan matematik. Nah, ada kecerdasan naturalis. Itu ditulis di dalam buku Howard Gardner. Nah, lalu masuk ke arti penting agama. Ini tadi juga disinggung oleh Pak Dr. Triyono, ya. Agama itu dalam isu lingkungan paling tidak ada lima aset, ya. Bahwa tentu agama itu punya kapasitas, ya, membentuk pandangan dunia yang sejalan dengan visi ekologis. Tadi dijelaskan dengan sangat baik oleh Pak Dr. Triyono. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran atau dalam hadis itu banyak sekali ayat-ayat yang secara implisit atau eksplisit, ya, menyebut kita itu harus menjadi bagian penting di dalam upaya islahul ard, ya, memperbaiki bumi gitu. Misalnya ada ayat yang sangat terkenal di dalam surah Al-Qasas ayat 77, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, ya. Wa la tabghil fasada fil ard wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi ayat itu menjelaskan kita perlu hidup secara seimbang dunia dan akhirat, tetapi dilengkapi dengan larangan jangan berbuat kerusakan. Itu contoh betapa sebetulnya agama dalam hal ini Al-Quran, ya, sebagai sumber ajaran Islam itu punya pandangan dunia yang sejalan dengan visi ekologis. Lalu tadi juga disinggung oleh Pak Dr. Triyono, ya, bahwa agama itu punya atau sumber otoritas moral. Jadi kalau orang biasanya kan kalau mau pemilu itu mendekati masyarakat karena ada kepentingan ingin dipilih gitu, ya. Nah, tetapi tokoh-tokoh agama yang sehari-hari bersentuhan dengan umat, sehari-hari dia bersama dengan umat, itu saya kira tidak akan dicurigai mereka punya kepentingan untuk dipilih. Karena selama ini tokoh-tokoh agama menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama dalam rangka memperbaiki kehidupan, ya, baik kehidupan sosial atau kehidupan ekologis. Dan yang ketiga, agama tentu punya basis pengikut yang sangat besar. Di seluruh dunia ini itu lebih banyak adalah masyarakat yang menganut agama dibanding yang tidak beragama. Nah, Islam di dalam komposisi masyarakat internasional itu terbesar kedua setelah Katolik, ya, di dunia internasional. Dan ke depan Islam diprediksi oleh banyak lembaga riset di dunia itu akan menjadi agama mayoritas pada tahun 2050. Dan ini sebetulnya jadi satu kekuatan dan peluang begitu kita mendorong perubahan di dalam persoalan lingkungan, khususnya persoalan sampah. Lalu agama juga punya sumber daya materi yang sangat besar dan signifikan, ya. Kalau kita lihat data-data filantropi Islam di Indonesia, zakat, infak, sedekah, itu sangat besar sekali. Bahkan umat Islam di Indonesia itu disebut sebagai umat yang paling dermawan, ya, karena gampang sekali memberikan sumbangan gitu. Apalagi untuk hal-hal berkaitan dengan keagamaan, untuk membangun masjid, untuk membangun sekolah, ya, untuk membangun hal-hal yang terkait dengan kebutuhan umat, ya. Lalu yang kelima, agama itu diyakini memiliki kapasitas untuk membangun komunitas baru gitu. Nah, ini saya kira satu penjelasan yang menarik dari Gary Gardner, ya, tentang 5 aset agama yang sangat penting. Nah, ini tadi saya sebut, ya. Nah, sekarang masuk ke substansi fatwa. Pada tahun 2014, MUI mengeluarkan fatwa nomor 41 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Nah, ini fatwa ini penting sekali untuk dijadikan semacam pedoman, ya, oleh seluruh umat muslim di Indonesia. Karena hari ini persoalan sampah ini kita temukan dan ini mengancam keberlanjutan lingkungan dan tentu berdampak bagi kehidupan kita, ya. Apa saja isinya? Nah, ini masuk ke isinya, ya, bahwa ini beberapa definisi dasar di dalam fatwa itu. Lalu, nah, ini ada ketentuan hukum. Jadi setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan. Lalu dan juga memanfaatkan barang-barang gunaan, ya, untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit tabdzir dan israf. Tabdzir kita tahu, ya, di dalam Al-Quran disebut wala tubadziru tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Nah, biasanya tabdzir ini kalau di dalam kehidupan masyarakat modern, ya, itu terlihat dari gaya hidup yang dia membeli atau mengkonsumsi yang sebetulnya dia tidak butuhkan, ya. Misalnya kita punya baju yang masih layak pakai, ya, tetapi karena mengikuti tren dan tentu melihat teman-teman atau tetangga-tetangga punya baju baru, kita juga beli lagi gitu. Padahal masih punya baju yang banyak, yang bagus, yang layak pakai, tapi karena melihat orang lain kita membeli lagi, padahal kita nggak butuhkan, ya.
israf yaitu. Lalu tabdzir itu biasanya misalnya di dalam makanan ya, kita banyak membuang makanan yang sebetulnya kita ambil ya, padahal itu kita sejak awal tahu tidak akan bisa kita habiskan gitu. Jadi mengambil sesuatu di luar dari kemampuan kita. Lalu fatwa ini menyebut membuang sampah sembarangan atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram. Jadi ini terkait dengan tadi tabdzir dan israf. Tidak boleh kita membuang sampah sembarangan atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ya, ini haram hukumnya. Lalu yang ketiga, ini menyasar pemerintah dan pengusaha karena pemerintah bagaimanapun itu agen ya yang harus sebetulnya menciptakan regulasi dan aturan yang tegas di dalam persoalan sampah. Lalu pengusaha juga ya korporasi yang dalam banyak hal kalau kita lihat tadi sampah-sampah yang ada saya tunjukkan di awal itu adalah sampah yang diproduksi oleh perusahaan ya. Itu wajib mengolah sampah guna menghindari kemudaratan bagi makhluk hidup. Nah, ini belum banyak dilakukan ya oleh pengusaha di dalam mengelola sampah yang diproduksi gitu. Kalau tadi kita lihat ada susu beruang, ada biskuit Roma, itu adalah sampah-sampah yang sebetulnya ada nama perusahaannya di situ. Nah, menurut fatwa ini, pengusaha itu wajib sebetulnya mengolah sampah yang ya mereka produksi untuk menghindari kemudaratan bagi makhluk hidup. Lalu yang keempat ya, mendaur ulang sampah itu wajib hukumnya ya. Jadi mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat, hukumnya wajib. Jadi saya kira ini 4 poin yang sangat penting dan kuat di dalam fatwa ini. Lalu ada lanjutannya. Nah, ini fatwa ini menyebut ya ada sejumlah hal yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Satu, meningkatkan peran serta pelayanan dan perlindungan masyarakat dalam pengolahan sampah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, mengedukasi masyarakat tentang tanggung jawab pengolahan sampah. Jadi dalam hal ini pemerintah punya kewajiban untuk melakukan edukasi tentang tanggung jawab pengolahan sampah ya. Jadi perlu ada pendidikan atau kalau nggak memberikan fasilitasi ya mengenai pengolahan sampah gitu. Lalu yang keempat, menyediakan fasilitas daur ulang sampah bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya dampak buruk dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, ini dorongan atau desakan ketiga di dalam fatwa ini kepada pemerintah pusat. Lalu yang keempat, meningkatkan penegakan hukum terhadap setiap pelaku pencemaran lingkungan. Nah, ini wajib dilakukan oleh pemerintah ya. Tentu caranya dengan membuat regulasi ya, membuat aturan yang mengikat semua. Pak Farid, mohon izin 2 menit lagi ya. Wah, 2 menit lagi ya. Ini untuk legislatif, saya tidak akan bacakan ya. Lalu ini untuk pemerintah daerah, nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian. Saya akan bagikan file presentasinya. Lalu ini untuk pelaku usaha, saya kira ini penting ya disinggung karena banyak sampah itu yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Ini untuk tokoh agama, fatwa juga menyebut peran tokoh agama sangat penting di dalam persoalan ini. Yang terakhir, lembaga pendidikan dan tempat ibadah. Nah, dalam ini adalah masjid yang kita bahas hari ini ya. Masjid juga penting berperan aktif dalam pengolahan dan pemanfaatan sampah. Nah, ini untuk masyarakat. Nah, saya langsung loncat ke implementasi ya. Ini implementasinya tahun 2021 tahun ini MUI juga sudah mengeluarkan buku panduan yang lebih operasional tentang fatwa ini ya. Di mana saya dan Pak Hidayat alhamdulillah menjadi tim penulis di dalam buku ini. Apa isinya? Isinya sebetulnya tata kelola ya, implementasi fatwa 41 2014. Jadi ini kira-kira kalau bicara gerakan sedekah sampah berbasis masjid, ini ada beberapa komponen ya, ada pemberi sampah, ada lembaga pengolah sampah dan ada pengumpul. Lalu di antara ketiganya ada beberapa pengolahan atau manajemen yang bisa dilakukan. Lalu ada ini juga di antara 3 unsur tadi ya, gerakan sedekah berbasis masjid, itu apa yang bisa dilakukan ya, tentu ada kesepahaman, kesepakatan dan kemitraan. Lalu ini teknis operasional sedekah sampah tadi juga dijelaskan oleh Dr. Triono ya, mulai dari pemilahan, pengumpulan, penjualan sampah sampai pengolahan. Nah, ini nanti secara detail tentu akan dibahas oleh Ustadz Ananto, beliau yang sudah berpengalaman sejak 10 tahun lalu di dalam melakukan gerakan sedekah sampah. Dan terakhir MUI sudah mendorong ya di di sejumlah masjid ya, ada 5 atau 6 yang hari ini didorong. Ada Masjid Az-Zikra, kita tahu ya, Masjid Az-Zikra,
lalu An-Nadhafah, lalu Masjid PBNU di Jakarta, di Kramat, lalu Masjid Baitul Makmur di Kabupaten Bekasi di tempatnya Pak Hidayat, lalu Masjid Bintaro di Tangerang ya, di Provinsi Banten, dan masjid di Bantul ya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, Ibu Daru. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, apakah suara saya masih terdengar dengan jelas? Karena internetnya agak lemot tadi ya. Masih. Luar biasa ya disampaikan Pak Farid tadi ya. Saya juga terus terang mendengar juga ya, artinya secara mendalam ya, bahwa ternyata di MUI itu ada lembaga pemuliaan lingkungan hidup dan sumber daya alam ya. Yang kita lihat tadi visinya adalah terwujudnya kemaslahatan umat melalui perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan maqasid syariah, gitu ya Mas. Ya Pak Farid ya, luar biasa. Dan yang menarik tadi itu sebuah paradoks ya menurut saya, itu adalah ketika bulan Ramadan malah sampahnya tambah meningkat, melonjak ya. Dan padahal bulan Ramadan itu adalah bulan pembersihan, bulan penyucian, bulan perenungan, tapi kenapa malah konsumsinya semakin tinggi. Dan celakanya lagi, apalagi didukung oleh sikon pandemik darurat yang tidak kunjung usai, bahwa semua take away, sehingga kan harus ada kemasannya juga, jarang yang ke resto bawa rantang atau pesen GoFood ataupun apapun yang pesan antar pasti pakai kemasan tuh ya saya lihat, dan termasuk saya sendiri. Tapi alhamdulillah saya selalu reuse ya, termasuk tadi disampaikan Mas Tri tadi ya terkait dengan pemelut wanita yang reuse ya, sekarang juga sudah mulai banyak yang menggunakannya ya. Saya juga suka edukasi pada mahasiswa, pada anak-anak saya untuk menggunakan yang ramah lingkungan gitu ya. Nah, menarik sekali. Dan memang ini masalah kita bersama ya tentang sampah ya, apalagi ya kondisi saat ini yang tentunya memerlukan usaha yang sangat keras, dan itu sudah dirintis oleh banyak founder ya. Ini di antaranya sekarang kita hadirkan Mas Ananto nih yang telah merintis ya gerakan sampah ya, gerakan sedekah sampah ya, yang dalam tagline itu yang saya garis bawahi adalah segala kebaikan itu adalah sedekah ya. Senyum sedekah, sampah pun ternyata bisa menjadi sedekah. Nah, apalagi kalau kita sedekah sampah diiringi dengan senyuman kan gitu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian.